Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara, adik-adik, dan anak-anak semua. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam Morning Call GPIB. Saya Pendeta Mailani Risa Masud. Saudaraku, mari sebelum kita masuk dalam renungan, kita bersatu di dalam doa. Allah sumber segala kehidupan, kami menghadap kepadamu dengan keyakinan Engkau yang setia merawat dan memelihara kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus berkuasa menuntun dan memampukan kami mengalami perubahan diri. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab di pagi hari ini diambil dari Zakaria, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya membacakan bagi kita semua. Demikian. Aku melayangkan mataku dan melihat, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya yang diberi perintah. Berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu. Demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dalam zaman kuno, kota-kota seperti Sumeria dan Mesir memiliki tembok sekeliling kota yang tinggi dan kuat. Tembok kota memainkan peran penting sebagai sistem pertahanan dan lambang kedaulatan. Di wilayah Mesopotamia misalnya, ini gambar di belakang saya, kota atau negara ini membangun tembok tinggi untuk melindungi diri dari ancaman serangan dan konflik antar kota-kota. Meskipun lahan pertanian biasanya ada di luar tembok, namun penduduk mencari perlindungan di dalam kota saat terjadi invasi dari bangsa-bangsa lain. Nah, tembok-tembok ini melindungi penduduk. Dia mencerminkan kekuasaan, tapi juga melindungi penduduk. Termasuk bahwa ada aktivitas perdagangan dan juga memiliki nilai religius. Kita tahu pentingnya tembok Yerusalem bagi orang Israel. Salah satu contoh tembok kuno yang masih berdiri hingga kini adalah tembok besar Cina, begitu kan ya. Lalu jenis tembok apa yang dilihat oleh Nabi Zakaria dalam penglihatannya itu? Di zaman Nabi Zakaria, bangsa Israel baru saja kembali dari pembuangan Babel dan mereka tinggal di kota dengan tembok kota yang hancur. Artinya masyarakat yang bernaung di dalam kota yang rapuh itu rentan terhadap resiko serangan-serangan baru dari bangsa-bangsa lain. Dalam konteks demikian, Tuhan Allah menyatakan penyataan atau penglihatan ilahi. Ada dua hal yang menjadi penekanan. Pertama, kota itu dibiarkan terbuka karena akan ada masanya di mana kota itu akan didiami oleh banyak orang.
dari berbagai bangsa dan juga hewan dengan jumlah yang banyak. Saking banyaknya, sehingga tembok tak diperlukan lagi karena jumlah manusia dan spesies lain yang meluap. Kedua, sekalipun dalam keadaan terbuka dan rentan terhadap resiko keamanan dan kenyamanan, Tuhan hadir sebagai tembok berapi. Tidak dijelaskan seperti apa bentuk tembok berapi ini, gitu. Tetapi tembok ini menyimbolkan atau mencerminkan perlindungan rohani Tuhan terhadap umatnya, mengajak mereka untuk bersandar padanya dalam iman dan kesetiaan. Saudaraku, zaman sekarang banyak rumah-rumah kita memasang pagar. Ada pagar rumput atau pagar tembok tinggi menjulang terkadang. Beberapa malah dipasang listrik atau pagar yang lancip-lancip gitu. Atau pecahan beling. Perumahan-perumahan tertentu bahkan memiliki sistem satu pagar. Sehingga keluarga-keluarga yang memiliki rumah di kawasan tertutup ini hanya bisa keluar atau masuk dan masuk dari satu gerbang. Tembok-tembok ini melindungi pemilik rumah dari serangan luar, khususnya pencuri. Ini tentang keamanan, bukan? Namun tembok atau pagar juga melindungi kita dari orang asing atau tetangga yang tidak bermaksud jahat, tetapi barangkali pada satu waktu tertentu dianggap mengganggu kenyamanan. Tembok rumah bicara tentang keamanan dan kenyamanan lahiriah. Tapi apakah ia benar-benar menjamin keselamatan kita secara utuh? Tembok atau pagar bukannya tidak penting, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita memiliki sistem pengamanan yang menjamin kualitas hidup dan spiritualitas kita sebagai anak-anak Tuhan? Saudaraku, semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, di dalam dan di luar rumah, berpotensi menyerang iman dan integritas Kristiani kita. Spiritualitas kita goyah karena berbagai serangan yang kita alami di dunia kerja, kampus, bermasyarakat, juga pengaruh modernitas, khususnya di era berbasis digital ini. Modernitas mengantar kita masuk pada kemudahan, tetapi kita terkadang kemudian berubah menjadi pribadi yang individualistis, apatis, nggak mau tahu gitu, egois, dan segala macam perilaku yang menjadi ancaman nyata terhadap etika dan iman Kristen kita. Saudara, ada dua catatan penting yang bisa kita renungkan. Pertama, menjadikan Kristus sebagai tembok berapi bukan berarti kita berhenti berjaga-jaga. Ah, ya sudah, kan Tuhan Yesus yang menjaga kita. Kan Dia yang menjaga. Contohnya, banyak orang tua yang menyatakan, saya yakin bahwa Tuhan menjaga anak saya yang saat ini sedang kuliah atau kerja di kota X. Tuhan pasti menjauhkan dia dari orang-orang jahat dan pikiran-pikiran jahat. Sikap iman seperti ini tentu saja tidak salah, tetapi menjadikan Kristus sebagai tembok berapi bukan berarti melepaskan diri dari tanggung jawab orang beriman. Orang tua dan anak-anak tetap menjalankan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Kedua, menjadikan Kristus sebagai tembok berapi berarti mengalokasikan waktu dan tenaga untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan dan doa menjadi pedoman dan penuntun yang mengingatkan kita untuk selalu bergantung dan berharap pada penyertaan Tuhan. Namun juga mengingatkan saudara dan saya agar kita selalu
waspada. Bahwa apa yang saya lakukan di jam ini, di hari ini, dalam pekerjaan ini, dalam studi ini, dalam aktivitas ini, bahkan dalam persekutuan gereja, apapun yang kita lakukan memiliki resiko dan konsekuensi tersendiri. Tuhan menjaga kita, pasti. Tetapi kita diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang terbuka pada kerentanan, pada godaan. Saudara terkasih, menjadikan Tuhan sebagai tembok berapi berarti bahwa kita menyerahkan hidup kita di bawah perlindungan Kristus. Namun pada saat yang sama, Dia memberikan kepercayaan bagi kita untuk memegang kendali atas hidup kita sendiri sebagai orang beriman, punya integritas dan beretika. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa pada hari ini kami diingatkan kembali. Terkadang kami bergantung penuh sehingga kesadaran kami lemah untuk mengingat bahwa Engkau Sang Penjaga hidup tetap memberikan kepercayaan kepada kami dan tanggung jawab kepada kami untuk mengarahkan hidup kami kepadamu. Kami kerap tidak waspada. Kami membiarkan perilaku kami dibentuk dan dipengaruhi oleh kuasa-kuasa dalam kehidupan kami. Di tempat di mana kami bekerja ataupun beraktivitas, sedang kuliah, bermasyarakat, juga bergereja, kami membiarkan serangan-serangan terhadap hati dan pikiran kami, melukai iman kami, bahkan kami goyah, kami menjadi rapuh, mudah terpengaruh, dan kami melewati jalan atau pilihan yang bukan atas kehendak Tuhan. Kami meyakini Engkau sebagai tembok berapi yang berkuasa menjaga hidup kami. Dan kami diingatkan untuk juga menata diri kami, sehingga kami tidak abai. Hidup kami dituntun dalam hikmat Tuhan, sehingga kami tidak jatuh. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi setiap pribadi yang boleh mengambil bagian dalam morning call hari ini. Kami berdoa bagi masing-masing yang dalam pergumulan, dalam pergulatan, dalam duka cita maupun yang bersuka cita. Kami memohon ya Tuhan, rahmat dan belas kasih-Mu, sehingga ketika kami menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, kami tidak mengalami kejatuhan. Iman kami tetap teguh, sekalipun kami didera oleh berbagai persoalan. Terpujilah Engkau sumber segala kehidupan yang menuntun kami menuju masa depan penuh harapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Ibu Bapak Saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.